Rasulullah SAW bersabda, ni'mal aunu ala taqwallah al-mal, rawahu Dailami. Paling baik yang menolong seseorang untuk takwa kepada Allah adalah harta. Harta yang baik itu bila berada di tangan orang yang baik. Para muhibbin rahimakumullah, artinya Allah mau memberikan kepada orang kafir itu harta yang melimpah ruah, sehingga tidak ada seorang pun orang kafir itu di dalam dunia ini hidupnya miskin. Seluruh orang kafir punya rumah yang atapnya perak, ranjangnya emas. Allah mau memberikan itu kepada orang kafir. Namun kenapa Allah tidak memberikan itu kepada orang kafir? Karena manusia ini bisa tergoda dengan kekayaan yang dimiliki oleh orang kafir, sehingga mereka menganggap bahwa orang kafir yang kaya raya itu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mengayakan orang-orang yang kafir, sebagaimana orang Islam pun bisa dikayakan oleh Allah, dan Allah pun bisa membuat sengsara kepada orang-orang kafir itu. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam hadis Al-Qudsi Allah berfirman, laula ayyajza'a 'abdul mu'min la'asabatul kafira isabatan min hadid fala yashtaki syai'a wa asbabtu 'alaihi dunya sabba. Artinya, andai kata hambaku yang beriman itu tidak sedih, andai kata hambaku yang beriman itu tidak sedih, niscaya aku ikatkan kepada orang kafir itu ikatan dari besi. Maksudnya Allah memberikan kekuatan kepada orang kafir itu, tubuh mereka seperti besi, maka mereka tidak akan menderita sakit sedikit jua pun. Dan aku limpahkan atas orang kafir itu dunia yang melimpah ruah. Nah, cuma Allah indah membuat kita orang mukmin ini kecewa. Allah indah, Allah kadang mau membuat kita ini sengsara. Allah kadang mau membuat orang mukmin ini merasa kalah daripada orang kafir. Sehingga tidak semua orang kafir diberi Allah kekuatan tubuhnya. Tidak semua orang kafir dilimpah ruahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekayaan, harta dan sebagainya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zukhruf tadi dan hadis kudusi yang di bawah ini memberikan beberapa petunjuk kepada kita. Yang pertama, kata ulama tafsir, hawanud dunya indallah, murahnya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, hinanya dunia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Emas, perak, permata, intan, berlian yang ada di dalam dunia ini tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya Allah mau memberikan semua itu kepada orang-orang kafir, orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma." Akhrajahu Tirmidzi. Sabda Rasulullah, andai kata dunia dan isinya ini berharga di sisi Allah seberat sayap nyamuk, andai kata dunia ini ada nilainya di sisi Allah, pasti Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir itu seteguk air jua pun. Nah, macam surga. Surga sesuatu yang dibesarkan Allah.
Surga tempat yang diagungkan oleh Allah. Satu orang pun orang kafir tidak boleh masuk ke dalam surga. Satu nikmat pun orang kafir tidak boleh merasakan kelezatan nikmat surga. Kenapa sebabnya? Karena surga sesuatu yang agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya kemewahan dunia yang kita berada di atasnya ini. Kesenangan dunia, kemewahan dunia itu tidak ada artinya di sisi Allah walaupun seberat sayap nyamuk. Nah, oleh karena kada berarti itulah Allah berikan dunia seluas-luasnya kepada orang-orang yang menentang Allah. Allah berikan dunia sebanyak-banyaknya kepada orang yang suka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat tadi menunjukkan isyarat bahwa dunia ini alangkah rendahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah. Kalau kita bertanya kepada diri kita, kalau dunia ini begitu murah, begitu hina, tidak berharga di sisi Allah, kenapa kita sering minta tapi kada diberi Allah? Kan dunia dan isinya di sisi Allah kada ada harganya. Tapi kenapa kita sering kali minta kepada Allah kada diberinya? Minta luaskan rezeki, kada diluasakannya. Minta lunasakan hutang, bertambah lagi hutangnya. Maka dunia murah di sisi Allah. Kenapa Allah kada memberikan kepada kita? Rasulullah SAW menjawab yang demikian itu dengan sabdanya, Innallaha la yahmi abdahul mu'min minad dunya wa huwa yuhibbuhu kama yahmi ahadukum maridahu, rawahu Tirmidzi. Sesungguhnya Allah mencegah, Allah menjauhkan, mengandang hambanya yang beriman daripada dunia, padahal Allah sangat cinta kepada hambanya itu. Padahal Tuhan sangat cinta kepada kita. Tapi begitu kita minta dunia kepada Allah, dijauhkan Allah dunia itu. Padahal Allah sangat cinta kepada orang yang beriman. Sebagaimana menghalangi salah seorang kamu akan orang yang sakit di antara kamu memakan makanan yang ia kehendaki. Orang penyakit darah tinggi, kita berisi anak atau pasangan atau orang tua penyakit darah tinggi. Kita sayang lawan orang tua kita. Sidin nak minta daging ya sidin. Kada kita beri. Kenapa? Benaik darah bisa stroke nanti. Karena kesayangan kita. Kalau sidin makan daging membahayakan sidin. Ya sidin ulahkan pangnak aku garih betanak. Kada diulahkan. Kenapa? Masin membahayakan tekanan darahnya. Bukan karena kita kada katuju lawan abah kita, kada sayang, bukan, tapi justru karena cinta. Agar beliau sihat, agar beliau selamat. Nah, seperti itulah Allah Subhanahu wa taala kalau tidak memberikan kita apa yang kita minta daripada dunia ini. Kita minta kepada Allah diluaskan rezeki, diberikan kendaraan, minta kepada Allah dibuatkan, dibikinkan rumah dan sebagainya, tapi Allah kada memberi. Itu pertanda bahwasanya Allah mengetahui andai kata kita diberikan yang demikian justru akan membahayakan iman dan Islam yang ada pada diri kita. Nah, oleh karena itu para muhibbin rahimakumullah, jangan sekali-kali kita berkecil hati, jangan sekali-kali kecewa kalau doa kita untuk urusan dunia tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Justru mestinya kita gembira bahwa Allah sayang dan cinta kepada kita. Nah, pertama itu. Yang kedua, ayat di atas tadi memberikan isyarat kepada kita bahwa kathratul mal la tadullu mahabbatallah. Banyaknya harta yang ada pada seseorang itu sama sekali bukan menunjukkan bahwa Allah cinta kepada orang yang banyak harta itu. Tuh lihat itu, ingat tuh.
disayangi Tuhan, makanya sugih. Ini logika yang salah, yang menyesatkan. Karena banyaknya harta itu sedikit pun tidak ada sangkut paut dengan kecintaan Allah dan keridaan Allah kepada seseorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbul khalqi ilallahi ta'ala. Nabi kita makhluk yang paling dicintai Allah. Tapi justru kehidupan beliau dalam keadaan yang susah. Andai kata banyak harta itu merupakan dalil bukti bahwa Allah cinta, paling kaya manusia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling makmur hidupnya Rasulullah. Jadi harta yang diberikan Allah kepada seseorang, kepada kita, jangan sama sekali diulang patukan bahwa Allah cinta kepada kita. Para ulama yang banyak punya harta, jangan sama sekali dianggap bahwa dia lebih mulia daripada ulama yang fakir miskin di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Para petani, pedagang, buruh yang lebih banyak hartanya, jangan dikatakan bahwa dia lebih dicintai Allah. Karena tidak ada hubungan antara banyaknya harta dengan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kasratul mal la tadullu mahabbatullah. Orang di sebelah payung bebarung, kita kada payung bebarung. Jangan kita beranggapan bahwa nang di sebelah itu disayangi Allah makanya payu. Salah. Inya pak amal bang, jadi payu medagang. Inya pak amal makanya sugih. Paling pak amal manusia Rasulullah, kada ada lawannya. Kenapa sih kada sugih? Berarti kada ada hubungan antara amal dengan banyaknya harta. Kasratul mal la tadullu mahabbat Allah. Orang-orang kafir mempunyai harta yang berlimpah ruah. Orang paling kaya di dunia orang kafir, musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika sihhatu la tadullu mahabbat Allah. Demikian pula kesehatan, kekuatan bukan sama sekali menunjukkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sihat awak cintai Allah inya, kada ada urusan sihat dengan kecintaan Allah. As-sihhatu la wa kadzalika sihhah la tadullu mahabbat Allah. Seperti demikian pula sihat. Dalam hadis kudusi tadi Allah menyatakan bahwa andai kata kada sedih orang yang beriman, niscaya ujar Tuhan, aku jadikan orang kafir itu awaknya macam wasi sehingga kada pernah sakit sedikit jua pun. Seorang laki-laki pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar laki-laki tadi, ya Rasulullah, awak ulun sakitan, harta ulun hilangan. Kayak apa caranya ini? Awak ulun sakitan, harta habisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la khaira bi 'abdin la yadhhabu maluhu wa la yasqamu jismuh. Kata Rasulullah, tidak ada kebaikan pada seorang hamba yang hartanya tidak pernah hilang, badannya tidak pernah sakit. Berarti kehilangan itu adalah kebaikan bagi kita. Bila seumuran untuk ada sebuah kehilangan, kada baik manusia itu. Ujar Nabi kita, la khaira fi abdin, tidak ada kebaikan pada seorang hamba, la yadhhabu maluhu, nang kada pernah hilang hartanya, wa la yasqamu jismuhu, tidak pernah sakit jisimnya, tubuhnya. Anda hilang sandal, berarti ada baiknya kita. Ada orang yang kada pernah kehilangan sandal aja, kada pernah hilang sepanjang umurnya.
Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah wa idza ibtalahu sabbarah. Rawahu Ibnu Abi Dunya. Sesungguhnya kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala itu bila mana mencintai seorang hamba, maka hamba itu akan diberinya ujian, diberinya bala. Dan bila Allah memberikan ujian kepada hamba yang dicintainya tadi, pasti Allah berikan kesabaran kepada hambanya itu. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi ayat 33, 34, 35 surat Az-Zukhruf ini setidaknya memberikan petunjuk kepada kita bahwa dunia sangat tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, banyaknya harta tidak ada menunjukkan bahwa dia dicintai Allah. Yang ketiga, kesehatan yang ada pada manusia demikian pula tidak menunjukkan kecintaan Allah kepada dia. Kesehatan dan kekayaan merupakan dua sesuatu yang paling diingini oleh manusia. Bahkan seringkali berdoa kepada Allah agar disehatkan dan dikayakan. Nah, kesehatan dan kekayaan itu akan menjadi sesuatu yang sangat baik, yang bernilai di sisi Allah apabila keduanya itu digunakan untuk ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sihat bagus kalau untuk ibadah. Kaya bagus kalau harta digunakan di jalan Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Ni'mal aunu ala taqwallah al-mal." Rawahu Dailami. Paling baik yang menolong seseorang untuk takwa kepada Allah adalah harta. Dengan harta naik haji, dengan harta umrah, dengan harta menaik haji akan orang, dengan harta mengumrahkan orang, dengan harta bangun masjid, dengan harta bantu tetangga keluarga. Harta penolong yang paling baik untuk takwa kepada Allah. Rasulullah bersabda lagi, "Ni'mal malus salih lirrajulis salih." Rawahu Ahmad. Harta yang baik itu bila berada di tangan orang yang baik. Para muhibbin rahimakumullah. Kesehatan, kekayaan yang lebih banyak digunakan untuk maksiat kepada Allah, digunakan untuk hal-hal yang sia-sia, yang kada bermakna di sisi Allah, itu akan memperberat siksa dan hisab di hari akhirat. Kekayaan, kesehatan digunakan untuk nang kada ada manfaatnya. Kesehatan termasuk yang dipertanyakan Allah di akhirat nanti. Kesehatan digunakan untuk maksiat. Kesehatan digunakan untuk hal yang sia-sia. Buka-buka keliling kota akun aja. Di rumah. Banyak aja gerak badan lain pada buka-bukaan itu. Kekayaan yang digunakan kepada maksiat, kekayaan digunakan kepada yang kada bermanfaat. Mungkar maricun 2-3 juta akun aja malam hari raya, manfaatnya nang apa? Ditanya Allah, kayaknya duit tuh kemana? Mungkar maricun, ya Allah 2-3 juta maulah kayak itu. Ini akan memperberat azab dan hisab di hari akhirat kayaknya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala in kafartum inna azabi lasyadid." Jikalau kamu menggunakan nikmatku di jalan maksiat, azabku sangat dahsyat, kata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitumur rajula yu'tihi Allah ma yuhib wa huwa muqimun ala maksiati fa'lamu anna dzalik istidraj." Rawahu Ahmad. Bila kamu lihat seseorang itu
melimpah ruah hartanya, sihat tubuhnya, tapi dia suka kepada maksiat, maka ketahuilah bahwa itu merupakan lanjuran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa arti lanjuran? Kebaikannya dipol dalam dunia, di akhirat tinggal siksa yang dihadapinya. Awak sihat, rezeki melimpah ruah, kadang-kadang duit yang datang ke rumah mencari. Tapi gawian maksiat, nang sia-sia digawi, ada kebaikan sedikit bana persinnya. Nah, ini istidraj, lanjuran dari Allah. Paling berat lanjuran ini, seluruh kebaikan diberikan Allah ke dalam dunia. Mati tinggal menghadapi azab dan siksa di dalam kubur sampai seterusnya.